dari pola candle tersebut menentukan data buyer dan seller itu sudah masuk atau belum, ya. Dan dari pola candle tersebut kita bisa mengidentifikasi tanda-tandanya pembalikan dan tanda-tandanya berkelanjutan dari sebuah gelombang tren. Ya. Kondisi pasar ada dua. Pertama adalah ranging dan trending. Dan di mana di dalam kondisi trading juga ada dua. Kita bisa manfaatkan pullback atau perbalikan arah atau breakout saat berlanjutnya tren. Nah, itu bisa kita identifikasi lewat candlestick, ya. Oke, candlestick ditemukan konsep ini oleh Mr. Homa pada abad 17 sampai abad 18, ya. Karena candlestick itu adalah suatu formula yang memang simple, bisa melihat data buyer dan data seller masuk dalam bursa, ya. Artinya pembelian dan penjualan itu sudah ada data-datanya tersentralisasi di bursa, dan antara buyer dan seller itu akhirnya terbentuk sebuah tanda-tanda harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan. Oke. Jadi sekali lagi, Mr. Homa, Munehisa Homa, dia itu sebagai bapaknya candlestick. Ya, dengan formula yang dia temukan tersebut bisa digunakan untuk para trader termasuk kita-kita untuk mengimplementasikan sebuah perdagangan dan kesimpulan untuk entry di pasar. Candlestick memiliki dua bagian, ya. Yang pertama adalah bagian kenaikan dan yang kedua adalah bagian penurunan. Oke. Tanda-tanda bagian kenaikan, misalkan sebagai contoh yang sebelah kiri, harga open misalkan di 10, lalu sempat turun di harga 5 dan sempat tinggi naik ke harga 25, lalu ditutup pada sesi tertentu, ya. Ini multi time frame, ya, bisa dari 1 menit sampai 1 tahun bisa, ya. Bahkan kalau di MetaTrader itu tercatat 1 menit sampai 1 bulan. Jadi multi time frame, ya. Anggaplah saya gambarkan rata-rata ini adalah 1 hari atau D1 atau daily, ya. Berarti jika opennya di bawah dan tutupnya di atas, menandakan adalah harga naik dan memiliki body yang lebih tinggi, ya. Body warna hijau atau warna ini sebenarnya bisa jadi suatu karakter atau profil, ya. Body ini hijau karena opennya di bawah, tutupnya di atas, dan memiliki shadow atau harga tertinggi dan harga terendah yang memang sudah menjadi jejak rekamnya. Nah, jejak rekamnya kan di sini. Nah, akan menimbulkan ekor atau antena, ya. Dan sebaliknya jika memang candlestick turun, opennya di atas, misalkan opennya di 20 dan sempat tinggi naik ke 25, lalu turun sampai ke harga 5 dan ditutup di harga 10, berarti selisih 20 dan 10 ini sebagai bodinya. Dan harga 25 dan harga 5 ini adalah sebagai jejak rekam harga pernah tinggi di 25 dan harga pernah rendah di harga 5. Oke. Nah, jadi kita bisa tentukan bahwa dengan profil warna, kita bisa menyimpulkan bahwa produk tersebut atau produk yang kita transaksikan harganya menurun. Oke, ini berarti tanda-tandanya dari buyer atau seller, data ini sudah terkumpul oleh MetaTrader, ya, atau di sumber-sumber grafik lainnya. Nah, ini beberapa jenis candlestick bullish artinya naik dan candlestick bearish artinya turun, ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, apakah di sini yang sudah belum terima materi ini? Saya sudah share ke grup GK Invest, ya. Semua sudah terima belum? Sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, kalau sudah berarti lanjut, ya.
Oke, lanjut ya. Nah, jadi candlestick memiliki dua bagian tadi. Pola-polanya ini menandakan kenaikan dan penurunan, ya. Dan kenaikan tersebut ada nama-namanya nih. Ya, namanya sebenarnya memang agak sulit dihafalkan kalau memang belum terbiasa. Tetapi yang harus kita ketahui adalah konsepnya. Konsep harga naik tersebut ditandai oleh bentuk candle seperti apa. Ya. Oke, setelah kita mempelajari support resisten pada beberapa minggu lalu dan tren pada minggu lalu, nah candlestick inilah sebagai trigger kita entry jika pola candlestick ini berada pada support atau resisten. Ya, karena menentukan untuk trigger entry ini, kapan kita buy, kapan kita sell, harga atau bentuk candle bullish reversal berada di support dan bearish reversal ada di resisten. Nah, contoh seperti bullish reversal atau pembalikan candle seperti bullish abandon baby ya, lalu morning star. Ini bedanya ini ya, antara abandon baby dengan morning star itu dia memiliki apa namanya nih, pola candle yang kecil di tengah itu lebih ada bodinya. Tetapi morning star itu lebih ke arah doji ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Lalu dragonfly doji ya. Dragonfly doji ini adalah satu memiliki ekor di bawah dan bodi di atasnya itu hanya segaris ya. Lalu tweezer bottom memiliki kembar ya, satu merah, satu biru atau satu hijau. Ini kembar berarti menandakan dia naik ya. Artinya tanda-tanda candle ini adalah naik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pola-pola ini berada di support, wah ini boleh ambil peluang entry, apalagi trennya bullish. Hammer juga sama, nanda naik. Lalu racing tree method, nah ini sering sekali dilihat ya, dia naik lalu koreksi ke bawah, disusul lagi oleh bullish engulfing, nih naik. Ya nanti kita lihat di market, bullish engulfing juga sama naik. Marubozu. Nah, Marubozu adalah satu candle yang tidak memiliki ekor dan antena. Ini bullish kencang ya, Marubozu ya. Lalu bullish separating lines. Nah, ini berarti dua candle. Dan kebalikannya, bullish meeting lines. Nah, ini dua candle dari atas bawah ya. Berarti akan berlanjut ke atas ya. Dan three white shoulder, lalu inverted hammer. Nah, inverted hammer ini datang dari atas, gelombangnya, lalu muncullah inverted hammer, dia berbalik ke atas. Nah, begitu pula dengan bearish candlestick. Kebalikannya dengan bullish abandoned baby. Nah, kalau bearish abandoned baby adalah dia potensi turun. Evening star atau memang di sore hari, bintang di sore hari, wah mantap ya namanya ya. Evening star, morning star, ya sebenarnya nama-nama ini bisa dijadikan suatu slogan ya. Evening star atau bintang di sore hari, dia berpotensi turun. Lalu gravestone doji, lawan dari dragonfly doji, bedanya gravestone doji memiliki antena di atas. Dia datangnya dari bawah, lalu munculnya di resisten, dan ada gravestone doji berpotensi turun. Lalu lawannya tweezer bottom adalah tweezer top. Dia berada di resisten. Tweezer bottom berada di support. Ya, ciri-cirinya adalah memiliki pola candle yang kembar ya. Nah, ini potensi turun ya. Nah, lawannya hammer tadi itu adalah shooting star. Nah, ini sering terjadi. Dan lawannya rising tree method adalah falling tree method. Dia turun. Lawannya bullish engulfing adalah bearish engulfing, dia turun. Lawannya bullish Marubozu adalah bearish Marubozu. Namanya Jepang sekali ya. Dan seterusnya deh ya, seperti bearish separating lines dan bearish meeting lines, lalu three black cross. Nah, three black cross ini potensi turun. Lalu hanging man. Nah, hanging man ini sama seperti hammer. Dan inverted hammer ini sama seperti shooting star. Yang membedakan dia adalah kedudukannya.
kedudukan hanging man berada di resisten atau di atas dan datangnya dari bawah gelombangnya. Begitu muncul hanging man di atas, atau istilahnya ini adalah orang gantung diri ya. Orang gantung diri setelah munculnya hanging man, maka setelah pola ini terbentuk, dia berpotensi turun. Ya. Oke, jadi pertanyaannya gini. Ada beberapa member yang bertanya, Coach, ini cocoknya pada time frame berapa? Nah, time frame tersebut adalah mengacu pada hukum time frame. Time frame yang lebih kecil, otomatis closing candle-nya lebih cepat. Dan time frame yang lebih besar adalah bobotnya lebih besar daripada time frame yang lebih kecil. Hanya memang closing candle-nya lebih lama. Nah, jika kita tradingnya intraday atau jangka pendek, untuk eksekusi bisa kita menggunakan time frame kecil relatif ya. Bisa dari M50, M30 ya ke atas ya menurut saya. Kalau saya pribadi ya. Dan jika memang swing trading mungkin MH4 ke atas ya. Oke, jadi kembali seperti itu. Optimalnya gunakan pada time frame berapa? Relatif. Ya. Kembali lagi ke hukum time frame. Time frame yang lebih kecil, closing candle-nya lebih cepat, kelebihannya. Time frame yang lebih besar, kelebihannya adalah bobotnya lebih besar daripada time frame yang lebih kecil. Ya, bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai bagusnya time frame berapa? Nah, itu udah pertanyaan yang memang basi. Ya, multi time frame dan gunakan time frame yang memang mengacu dari style gaya trading masing-masing. Ya. Dan jangan lupa stop loss-nya juga. Oke, ini konsepnya dipahami ya, dan modul tersebut bisa buat bahan untuk referensi belajar. Oke, ini karakteristik atau disesuaikan dengan bar. Jika dia memang up bar berarti gelombangnya naik, sempat koreksi turun. Nah, koreksi turunnya di sini nih. Nih, perhatikan ya. Nih koreksi turunnya nih koreksi turun. Nah, dan kalau turun koreksi naiknya di sini. Nah, lalu inside bar ya, bedanya up bar sama down bar beda ya, dia turun lalu naik nih. Inside bar adalah setelah dia naik ada candle merah hanya sedikit saja atau memang turunan hanya sedikit. Lalu outside bar ini seperti engulfing ya, bullish engulfing atau bearish engulfing. Dia sempat turun, dia turun dan naik sedikit ya. Lalu turun lagi dan lanjut naik dan kenaikannya itu melebihi dari opennya dia di sini. Maka ini disebut adalah outside bar atau bullish engulfing. Ya, kebalikannya dengan outside bar turun, bearish engulfing. Ya, strukturnya adalah gelombang-gelombang tersebut kalau kita perhatikan ya, candle ini bergerak, misalkan ini candle D1 ya. Misalkan ini candlestick D1 ya. Dan yang sini gambaran dari H4, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Nah, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Oke. Jadi kesimpulannya, gelombang di H4 adalah benang merah dari D1. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, Mas, Mbak, Bu, kok H4-nya turun, D1-nya naik? Kok bisa gitu sih? Nah, berarti kita harus menjawab H4 adalah satu gelombang yang benang merahnya di D1 dan pergerakan turun di H4, misalkan gelombang satunya naik, H4 koreksi dari pergerakan D1. Itu jawabannya ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, Mas, Bu, Mbak, kok H4-nya turun, D1-nya naik? Mana yang benar nih? Wah, semuanya benar Bapak Ibu. Ya, jadi gelombang di H4 itu adalah benang merahnya menuju ke gelombang D1. Ya. Dan koreksi atau penurunan di H4 adalah koreksi dari pergerakan bullish di D1. Oke ya.
Nah, ini kita perhatikan bahwa kekuatan bentuk candle dilihat dari besarnya body ya. Nah, body yang paling besar ini adalah bobot buyernya besar ya. Dan misalkan ada shadow di bawah, berarti ini juga bullishnya kuat. Jika ada shadow di atas ya, berarti ini sebenarnya ada rejection yang kuat. Ada rejection ya. Rejection dari bawah berarti dorongan ke atas. Dan ini yang tengah adalah netral ya. Dia memiliki tekanan dari atas dan tekanan dari bawah itu tergolong netral ya. Dan seterusnya, semakin ada rejection ya, berarti semakin besar dia ada penolakan ya. Dan misalkan yang satu lagi ini adalah bounce bearish, dia dari atas ke bawah, berarti dorongan sellernya kuat ya. Dan ini berarti dorongan sellernya itu masih ada buyer, kebalikannya dari ini ya. Dan kalau ini ibaratnya juga masih kuat seller, ini netral, ini masih ada hampir kekuatan buyer masuk karena memiliki ekor, dan ini juga sama kekuatan buyer masuk memiliki ekor. Dan kalau memiliki antena ini adalah kekuatan seller yang masuk ya. Berarti kalau memang misalkan pola candle seperti candlenya besar ya, candlenya besar ini tidak ada ekornya, berarti ya bobotnya besar untuk kesimpulannya. Oke, saya coba klasifikasikan kembali bahwa ada beberapa pola candle. Oke. Ada 3 pola candle yang memang bobotnya besar di pasar ya. Yang pertama adalah bullish dan bearish engulfing, lalu morning star dan evening star, lalu hammer dan shooting star ya. Nah, ketiga pola ini yang bisa jadi referensi teman-teman jika memang ada bullish engulfing di support, di area atau level support, itu peluang untuk buy. Lihat lagi kondisi trennya. Dan misalkan ada bearish engulfing, ya silakan Mas Ragil. Ya. Hammernya harus merah itu Pak. Hammernya nggak harus merah ya, biru. Hammer merah harus butuh ada additional candle. Ya. Nah, nanti ada penjelasan hammer nanti ya. Ini sebagai contoh saja digambar. Ya. Yang penting dia hammer ya. Warna kuatnya adalah karakter warna biru karena opennya di bawah, closingnya di atas. Shooting star juga sama. Nah, maksud dari gambar ini adalah jika ketemu warna hammer yang merah, membutuhkan satu additional candle kembali, ya. Di modul ada ya. Tadi saya sudah kirim, ya. Jika candle selanjutnya atau additional candle ini tutupi di atas, maka dorongan buyernya lebih kuat. Dan sebaliknya shooting star, jika memang ketemu shooting star warnanya biru, hijau, atau putih, ya, membutuhkan satu additional candle lagi, ya. Berarti butuh satu additional yang tutupnya di bawah. Jika tutupnya di bawah, berarti kesimpulan sellernya sudah masuk dan melengkapi dari pola shooting star atau hammer yang sebelumnya. Oke, Mas Ragil, clear? Ya. Jika ketemu kasus seperti ini, nah bagus ada pertanyaan seperti ini ya. Kalau warna hammernya biru atau shooting star-nya merah, ya itu sudah pasti potensinya akan naik dan akan turun. Tetapi jika ketemu kasus seperti ini, terus nasabah atau calon nasabah bertanya, kira-kira hammernya kok warnanya begini, naik atau turun? Nah, membutuhkan additional candle lagi. Nah, di sini ada nih. Ya. Nanti ada di sini. Ya. Nah nih. Ya. Nanti di sini ada. Oke.
Sekarang kita bahas dulu bullish engulfing. Ya. Bullish engulfing memiliki dua pola candle, dan ini adalah inside bar yang di flip atau dibalik, ya. Inside bar yang di flip atau dibalik, ya. Bisa saja bentuk kenyataannya itu seperti ini, memiliki spinning top dan satu bullish engulfing, ya. Dan juga bisa bentuknya seperti ini, bisa juga bentuknya seperti ini, dan bisa juga bentuknya seperti contoh keempat ini. Karena body tersebut harus lebih besar dari body sebelumnya, itulah bullish engulfing. Body sebelumnya lebih kecil daripada body setelahnya itu, ya. Jadi ciri-ciri bullish engulfing. Ya. Dan bearish engulfing sebaliknya. Dia memiliki body yang memang sebelumnya itu bullish dan ditutup di candle selanjutnya, tutup di bawah. Anggaplah ini candlestick H1. 1 jam sebelumnya dia bullish naik. Dan 1 jam setelah itu memiliki body yang menutup ke bawah dari body 1 jam sebelumnya. Dan menyimpulkan bearish engulfing. Karena body yang 1 jam setelah yang baru ini tutupnya lebih besar ke bawah, menutupi body candle sebelumnya. Nah, sebagai contoh di lapangannya seperti ini realitanya, ya. Nah, yang penting dia memiliki bodinya tertutup, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah itu bearish engulfing atau bullish engulfing. Bearish engulfing kedudukannya berada di resisten atau di atas, barulah kita menyimpulkan dia akan turun, berpotensi turun. Dan bullish engulfing kedudukannya wajib berada di area atau level support dan berpotensi akan naik. Nah, contoh seperti ini nih. Seperti tadi pertanyaan Mas Ragil, ya. Nah, konfirmasi candlestick bullish engulfing, ya, dia memiliki shadow-nya sedikit, ya, dan setelah dari penurunan, ya, bodinya dia harus melebihi dari body sebelumnya, ya. Body sebelumnya dia turun warna merah dan disusul oleh body selanjutnya, ya, bullish engulfing, atau ini yang disebut inside bar yang di flip, ya, flip, ya, dibalik. Lalu bearish engulfing sebaliknya, setelah dia naik ada candle warna hijau atau kenaikan, ya, dan ditutup oleh pola candle atau satu candle yang besar, tutupnya ke bawah, bodinya itu lebih besar ke bawah, maka dia mengkonfirmasi berpotensi turun, ya. Dan jika memang ketemu minor seperti ini, yang satu lagi nih, bentuk hammer merah, ya, butuh extra confirmation candle atau biasa saya sebut additional candle, ya. Extra confirmation candle ini harus tutupnya di atas. Nah, jika memang Bapak, Ibu atau Mbak melihat kondisi seperti ini, ya, jangan langsung menyimpulkan wah ini mau naik, ya. Jangan bilang seperti itu. Berpotensi naik jika ada extra confirmation candle. Jika memang bentuk hammernya warna body merah. Dan sebaliknya, jika shooting star bodinya warnanya hijau, biru, atau putih, maka kita membutuhkan extra confirmation candle. Setelah itu barulah kita simpulkan potensi turun dan boleh short posisi atau sell. Oke? Bisa dipahami? Teman-teman, Mas Ragil, tadi pertanyaannya? Karena ini pasti terjadi, ya, dan pasti terjadinya ini nanti bisa membingungkan nasabah atau memang kita, ya, ada bentuk keraguan nantinya. Ya. Oke, lalu perhatikan bullish engulfing. Dari bullish engulfing, lihat strukturnya bahwa dia setelah penurunan
ditutup di bawah ini sama bentuknya atau harga terendahnya sama, kurang lebih ya, dan memiliki body yang lebih tinggi dari body candle sebelumnya. Opennya di sini, ya, dia turun, lalu dia open lagi di sini, melebihi harga opennya dia melebihi tutupnya di atas dari opennya dia naik, ya, oke. Dan dari bullish engulfing memiliki penyeleksian, ya, penyeleksian dari bentuk-bentuk pola candlenya. Yang pertama, ya, jika teman-teman lihat bullish engulfing yang tidak memiliki ekor atau antena di atas walaupun sedikit pun, maka itu dinamakan strong rejection. Maksudnya strong rejection adalah penolakan dari bawah ke atas. Nah, ini garis biru ini adalah support ya. Garis biru ini adalah support ya, saya buat. Dia turun ke bawah dan ada penolakan ke atas tanpa ampun ya. Tanpa ada namanya penolakan lagi dari atas. Nah, ini adalah strong rejection, boleh buy now jika melihat seperti ini. Dan kedudukannya ingat di support. Ya, time frame berapa? Ya, kembali lagi hukum time frame ya. Time frame yang lebih kecil adalah closing candle-nya lebih cepat, kita simpulkan. Time frame yang lebih besar dari yang kecil adalah bobotnya lebih besar dari time frame yang lebih kecil. Lalu yang kedua adalah good rejection, penurunan menyentuh support dan membentuk bullish engulfing yang ada shadow-nya. Ya. Maka ini dinamakan masih good rejection. Dan setelah itu muncul bullish engulfing yang berada di support dan dia bodinya itu ada rejection dari atas, sepertiga body menjadi shadow. Dan ini adalah weak rejection. Oke? Permisi Pak, boleh tanya Pak? Boleh sekali Pak Luis. Pak Suwanto, itu kan ini yang kanan ya, candlestick. Ada sepertiga. Ini strong rejection. Terus kan close within the top of third of its range, itu kira-kira gimana tuh Pak? Mungkin penjelasannya itu. Oke. Satu body ini penuh Pak ya. Misalkan Ya. saya menjelaskan dulu dengan kotak ini. Body penuh ini, warna biru ya. Body penuh ini ya memiliki ukuran ya. Jika memang bodinya itu sepertiga ditolak atau ditekan ke bawah, maka keterangannya good rejection. Tetapi bodinya yang ini penekanannya lebih dari sepertiga, anggaplah satu full body ini 3 kali sepertiga Pak ya. 3 kali sepertiga. 3 sepertiga pertama, sepertiga kedua, lalu terakhir. Ya. Jika memang ada penolakan dari atas dan tandanya memiliki shadow atau antena melebihi dari sepertiga di atas, ya, maka kenaikan ke atasnya atau rejection ke atasnya itu tidak terlalu kuat. Kenapa? Dari bawah tolak, dari atas tolak. Bisa terjadi netral di pasar. Ya, artinya dari bawah buyer masuk, dari atas seller juga masuk. Ternyata satu body tersebut dalam zona time frame tertentu ada seller yang bersamaan masuk hampir melebihi sepertiga. Ya. Nah, ini kita melihat visualisasi seperti ini, jangan langsung ambil kesimpulan buy. Yang kita butuhkan adalah confirmation candle selanjutnya atau additional candle. Oke? Kalau misalkan strong rejection boleh buy langsung ya. Yang penting dia di area support. Good rejection juga boleh ya. Lalu weak rejection nanti dulu. Ya, butuh additional candle. Butuh next confirmation candle. Oke, Pak Luis? Clear? Boleh Pak, makasih Pak. Oke, mantap ya. Oke, lanjut ya. Jika materi ini belum kelar, kita sambung ke minggu depan ya.
Jadi nggak usah terburu-buru, yang penting adalah paham. Ya, saya nggak hanya sekedar ingin tahu saja teman-teman, tetapi memahami itu lebih utama daripada hanya sekedar mengetahui. Oke ya, apalagi kalau bisa menjelaskan orang lain, nah itu sangat paham. Oke. Karakter atau cara entry saat bullish engulfing dan bearish engulfing, perhatikan. Bullish engulfing yang sebelah kiri, support ini adalah sudah kita bentuk sebelum harga turun kan? Support ini mungkin kita sudah identifikasikan sebelum harga turun. Setelah harga turun dan muncul bullish engulfing pada cluster support yang kita buat, ya, maka setelah bullish engulfing ini selesai menyelesaikan pola bentuknya dan rejection-nya itu bagus, ya, good rejection, maka setelah bullish engulfing boleh entry. Enter just before the close the bullish engulfing candle or at the open the next candle. Ya. Setelah close atau open candle baru, ini bersamaan, ya. Oke. Bisa juga kita entry buy, dia menyentuh support, begitu candle selanjutnya itu dobrak ke atas atau break high dari shadow candle bullish engulfing-nya ini, boleh entry buy. Ini price action loh. Ya, ini price action, ini juga price action sebenarnya. Oke, bisa dipahami? Yang pertama, gambar yang sebelah kiri, karakter untuk kita menyimpulkan bullish engulfing, pertama, datangnya dari atas ya. Datangnya dari atas, saya gambarkan lagi. Turun ke bawah dan menyentuh support. Bisa sentuh, bisa mendekati, atau tembus bisa. Oke, setelah menyentuh support, membentuk pola bullish engulfing yang good rejection. Setelah good rejection ini selesai, atau ibaratnya ini H1 ya, H1 atau H4, barulah kita entry setelah candle selanjutnya. Cara pertama. Cara kedua, bisa juga kita entry saat dia break high atau harga tertinggi bullish engulfing ini. Oke, sebenarnya ada cara ketiga ya. Cara ketiga ini saya nggak buat gambarnya. Ambil setengah body dari engulfing. Ini pending order. Setengah body dari engulfing, silakan tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Ya, saya contohkan ya. Saya contohkan. Saya contohkan mau market apa nih, Mas? Wih, dibalas lagi turun dia. Oke, euro coba, euro. Saya cari bullish engulfing dulu ya. Wah, pound sterlingnya mantap deh. Nggak melihat saya. Oke, ini saya buy limit nih. Contoh buy limit di Aussie. Ini bullish engulfing ya. Bullish engulfing ini nyentuh resisten, ya. Maka saya ambil setengah body. Setengah bodinya adalah satu candle ini ke atas dan 50% atau 61,8% entry buy. Ya. Oke. Kita cari lagi di pair-pair lainnya. Wah, euro ada berita ya nih. Ada berita euro nih. Pound sterlingnya naik. Reopening nih. GJ juga naik deh. Tuh. GBP menguat. Ya. Nah, GBP menguat ya. Oke, masuk ke modul ya. Bullish engulfing sekali lagi, kita boleh entry setelah pola candle itu selesai atau candlenya ditembus ke atas atau break high. Sebaliknya seperti bearish engulfing kedudukannya itu di atas atau di resisten. Resisten ini sudah kita buat sebelum harga dekati ke atas. Atau cluster resisten ini sudah kita buat sebelumnya. Ya, bisa dengan history high low, bisa juga dengan pivot point, bisa juga dengan Fibonacci retracement dan lain-lain. Ya.
cara entry-nya sama. Entry pertama setelah pola candle ini muncul dan selesai, boleh sell setelah candle selanjutnya. The next candle boleh sell. Atau next candle dobrak setengah harga terendah ini ya. Harga terendah ini ditembus ke bawah, maka boleh sell saat dia tembus ke bawah. Ya. Oke. Dan boleh juga setengah body dari bearish engulfing, mungkin di sini ya. Oh ya, kan bearish engulfing, bullish engulfing ini kan supply demand ya. Misalkan gini. Misalkan kita jadikan sini area supply dan bullish engulfing menjadi area demand. Jadi boleh Anda nawar lagi atau nego lagi. Saya nggak mau sell di sini, saya mau sell kalau dia koreksi ke supply area. Seperti bullish engulfing, saya nggak mau buy langsung, saya ingin buy saat dia koreksi lagi ke demand area. Nah itu boleh-boleh saja. Jadi ada 3 cara entry saat teknik bullish engulfing. Pertama, boleh buy langsung setelah pola candle ini selesai. Kedua, boleh buy saat bullish engulfing selesai lalu dia break high. Ya, yang ketiga, boleh negosiasi lagi koreksi ke bawah dengan supply demand area atau dengan Fibonacci yang kita tarik dari bawah ke atas dari bentuk body bullish-nya tersebut. Bearish engulfing sebaliknya ya, berarti boleh sell langsung setelah pola candle ini selesai, ya, lalu boleh sell saat dia break low ke bawah, atau boleh sell saat dia koreksi ke atas atau pending order sell limit dengan menggunakan Fibonacci retracement dari atas ke bawah, body yang merah, atau masuk ke area supply. Clear? Ya. Yang penting paham ya. Kalau kurang paham boleh bertanya. Ya. Ibarat ini bukan tontonan ya. Ini adalah belajar. Ya. Oke, ada juga pola candle yang berpasangan seperti inside bar piercing ya. Piercing line itu adalah satu body merah. Ini yang bullish ya. Bullish dan bearish beda. Kalau bearish itu sebaliknya. Berarti ini biru. Yang kecil adalah merahnya. Nah, ini bullish piercing line ya. Dia memiliki satu body merah yang besar dan satu body candle biru yang kecil atau hijau ini melebihi setengah body dari mother-nya. Ya. Dan ini tidak ada gap ya. Small gap. Ya. Dia melebihi setengah body atau ini adalah mother inside bar. Ini mother-nya, ini ibunya, ini anaknya. Ya. Setelah dia melebihi atau tutup di setengah body, maka berpotensi naik. Ya. Dan sebaliknya, jika ada gap, ya, ini bukan piercing line. Ya, walaupun dia naik, ya, walaupun dia naik, karena apa? Tetap setengah body tutupnya di atas, setengah body dari body yang merah, maka berpotensi naik. Nah, seperti ini. Seperti nih piercing line ya. Kita cari lagi New Zealand ada nggak? Nih ya. Nih ya. Body yang penting ya Pak, bukan sumbu ya. Bukan sumbu, body. Betul. Kita lihat dulu, ini ada 50% nggak? Sorry. Ini body turun. Dia sudah 50%-nya lebih ya. Nih. Ya, dari Fibonacci aja ukur. Dari atas bawah, dia melebihi setengah body. Ya. Ini 50%-nya udah ditabrak, maka berpotensi naik. Ya. Piercing line. Oh, ini engulfing ya. Engulfing. Ya. Body tutup di atas, engulfing. Boleh interupsi tanya sebentar Pak? Boleh, silakan Pak Ulis. Tadi yang di bawah support itu kan ada garis support, terus kita pasang Fibonacci waktu posisi support tuh Fibonacci-nya nolnya di support ya Pak ya? Ya, tergantung dari bentuk candle. Contoh ini Pak ya. Itu Pak saya mau tanya. Nah, makasih Pak. Ini ya, ini kan candle yang sebelumnya turun. Berarti ini tugasnya untuk mencari setengah bodinya sih Pak. Nah, tapi kalau misalkan engulfing, nah ini ya, engulfing barulah kita ambil kesimpulan. Nih yang sebelah sini, dia kan berada di support. Ya, dia berada di area support. Ini ada demand area nih. Nah, di demand area tadi sebelumnya di sini membentuk bullish engulfing. Berarti kita boleh
buy langsung atau buy saat dia break high dari harga tertingginya, atau ambil 50% dari bawah ke atas gini Pak, satu candle ini. Nah 50%-nya kan di sini, ya. Iya, Jadi iya. rencananya kan begini 50%-nya, ternyata nggak terjadi 50%. Dia lebih ke arah dorong ke atas langsung. Ya. Nah ini tujuannya untuk kita negosiasi ke bawah ini, jikalau kalau misalkan harga turun ke bawah dan memang terjadi penurunan lebih dalam atau di luar ekspektasi kita, risikonya itu lebih kecil. Stop loss-nya hanya setinggi ini. Tetapi kalau kita buy langsung di atas, memang konsekuensi positifnya bisa langsung terjemput, tetapi konsekuensi negatifnya, bukan negatif ya, lebih besar resikonya atau stop loss-nya daripada yang setengah body ini. Gitu sih Pak. Bisa dipahami? Yuk, responnya. Jangan lupa kopi hitam. Iya, terima kasih Pak. Oke, thank you. Ya. Oke ya, ini piercing line. Ingat modul ini masih panjang ya, ini masih berseri. Kita baru episode pertama nih. Sampai nanti teknik entry nih, ya. Sampai nanti teknik entry dan harus diwaspadai candle yang reversal seperti apa, candle yang berkontinu seperti apa. Oke ya, jadi piercing berarti melewati setengah body, 50% dari bodinya, ya. Nggak dari shadow-nya ya, Mas Ragil ya. Siap, Pak. Siap. Oke, Morningstar. Morningstar ini adalah bentuk pola candle kedua pilihan saya yang bisa menjadi bobotnya besar. Ya. Oke, Morningstar memiliki 3 pola candle. Ya. Pertama adalah candle yang turun. Lalu yang kedua, candle yang memang baby atau anaknya. Dan yang ketiga, candle yang tutupnya di atas daripada baby-nya. Ya. Textbooknya seperti ini. Tapi realitanya bisa seperti ini. Ya. Ada baby yang paling di tengah, dan ini adalah bisa dibilang induknya ya. Jadi ini orang tuanya kedua, memiliki dua orang tua dan 1 anaknya. Beda hal dengan inside bar. Inside bar cuma mamanya aja yang punya. Oke. Nah, bisa body candle yang birunya itu lebih tinggi dari lebih rendah dari body candle yang merah, atau bisa lebih tinggi, ya. Artinya yang penting substansinya dia memiliki baby. Ya. Dia memiliki baby di bawah dan memiliki 2 pola candle yang bodinya lebih besar daripada baby-nya. Dan baby-nya ini diampit. Itulah Morningstar. Dan kedudukannya wajib di support atau di bawah. Oke. Nah, lalu Evening Star. Evening Star ini adalah lawannya ya. Lawannya tersebut bukan berarti konsepnya beda. Konsepnya sama, hanya opposite-nya, kebalikannya. Ya. Oke. Konsepnya sama, hanya opposite-nya. Dia memiliki 2 orang tua dan 1 baby. Dan baby-nya ada di tengah. Lalu Evening Star atau bintang di sore hari harus berada di resisten kedudukannya. Nah, ini strategi untuk kita. Begitu kita lihat Evening Star berada di resisten, ya wajib ya, resisten dan support itu wajib karena trigger entry adalah candlestick berada di level atau area support resisten. Apalagi misalkan sesuai dengan tren. Nah, itu SOP. Ya, trennya bullish, lalu ada bullish engulfing di area support, ada Morningstar di area support atau di level support, itu SOP. SOP selanjutnya adalah money management dan input SL dan TP. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan begitu. Ya. Oke, ini Evening Star atau bintang di sore hari. Begitu Evening Star itu selesai konsepnya, boleh sell langsung. Entry setelah close candle ini. Stop loss-nya itu di atas harga tertinggi
evening star atau swing high. Lalu morning star itu sebaliknya ya. Saya tidak membuat sebuah contoh morning star, tetapi opposite-nya. Ya, ini tips untuk opposite morning star. Ya. Targetnya, saya biasanya cari support di bawah, atau misalkan Anda lihat ada candle kejepit seperti ini, ya, mother bar, inside bar, dan satu lagi naik, ini candle kejepit, saya bilang, ini sebagai target. Karena ini jadi area demand area. Ya. Nah, area merah atas ini adalah less confirmation, misalkan resiko kita. Yang di bawah adalah yang biru, ya. Ini adalah rewardnya. Jadi kita perbandingkan antara risk to reward, harus lebih besar rewardnya. Oke, lalu cara kedua, entry setelah dia break low ke bawah, kalau misalkan Morningstar break high ke atas, ya walaupun telat, tetapi konfirmasinya lebih besar probabilitasnya. Ya. Oke. Dan stop loss sama taking profitnya sama. Artinya setelah pola ini terbentuk, barulah kita entry. Bisa dipahami? Bisa. Saya tanya nih. Bisa, Pak. Pak Penny gimana? Paham nggak, Pen? Mas Bani? Paham. Evening star, morning star, yang penting kedudukannya beda ya. Konsepnya sama, hanya beda untuk arahnya. Ya. Dan ini trading plan-nya kita buat antara risk and reward-nya itu harus lebih besar reward-nya daripada risikonya. Ada pertanyaan? Nih ada pertanyaan juga. Nah, ada pertanyaan ya. Oh paham Pak Bani. Oke, siap. Oke, ini saya rasa modul sampai sini dulu ya, Heber. Nanti selanjutnya kita lebih ke lanjut besok ya. Pak. Ya, silakan. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Ya Pak, kalau saya ngelihat yang di GPP USD ini kan di time frame M30 kalau nggak salah ya Pak ya. Saya cek dulu di time frame 30 itu saya sempat bikin bentuk kayak model seperti apa kayak seperti mau ngebentuk head and shoulders ya Pak. Oh, oke. Ya, tetapi ternyata GPP-nya ini malah melonjak naik gitu. Itu kalau model seperti itu bagaimana? Apa kita harus tunggu confirmation di mana nih Pak yang lebih enak kalau untuk lebih lanjutnya? Head and shoulder kedudukannya wajib di atas ya. Dan dia memiliki 6 titik ya. Nanti kita kembali lagi bahas head and shoulder. Ya. Baik Pak. Nah, ini kalau saya lihat inverse head and shoulder. Ya. Nah, inverse head and shoulder. Ini anggaplah sebagai fake ya. Ini fake. Ya. Ini sebagai neckline-nya. Area neckline. Ya. Memang subjektif. Kalau head and shoulder-nya ini, maksudnya Mas Bani kan ini. Ini head-nya, ini shoulder, kelihatannya ya, ini shoulder. Ya, tetapi secara struktur saya melihatnya seperti ini. Subjektif kan? Ya. Nah, apalagi kalau misalkan lihat dari time frame besar. Ya. Oke. Lalu bentuk candle-nya, kita perhatikan, ini bullish engulfing, ya, langsung naik dan tertahan di resisten, dan resisten ya area ya, area resisten ini, ya, bikin H1. Nah ini, resisten ini ada apa? Ada shooting star, ini ada doji nih. Nah, kita lihat ya. Ini doji ya. Apa namanya? Gravestone doji. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya. Gravestone doji, dia berada di resisten. Taunya resisten dari mana? Dari story sebelumnya. Nih. Ya, ini story sebelumnya. Ya. Nih, dia berada di resisten. Ini kan juga area supply. Oke. Nah,
Berarti dia ada rejection di sini, ya. Ini news terjadi atau memang ada suatu statement yang disampaikan oleh pejabat penting di Inggris sehingga mengakibatkan efek sentimental panic buying. Ini panic buying ya, panic buying yang memang membuat pound sterling menguat terhadap beberapa mata uangnya, terutama terhadap dolar. Oke, nah inilah dalam kondisi-kondisinya. Oke, besok ini kita lanjut hari Kamis. Minggu depan kita akan bahas hammer ya, dari hammer ya. Jadi untuk malam ini kita coba observasi dulu beberapa market di sini ya. Kita coba analisa dikit ya. Oke. Mau market apa nih? Kita lihat indeks dolarnya sebentar. Nah, indeks dolarnya ini masih potensi tekanan ke bawah ya. Indeks dolar ya. Nah, indeks dolar masih tekanan ke bawah dan berpotensi kalau dia tutup di bawah sini, nanti malam kan pidato Powell terakhir, tutupnya di bawah sini, maka akan menguji ke sini. XAUUSD. Nah, XAUUSD kita lihat polanya. Polanya ini dia selesai breakout. Nah, kalau bentuk seperti ini, ya, dan dia berada di resisten, resistennya kan ini, support become resisten nih, kan support ya. Dan kita lihat di H4, XAUUSD, dia sudah tembus dari resisten sebelumnya nih. Nih, ya, bertembus. Lalu channelnya itu kalau saya perhatikan dia channel naik ke atas. Ya. Nah, ini perhatikan ada bullish engulfing ya, yang berpotensi menjadi area demand. Berpotensi menjadi area demand ya. Dan resisten ini ya, resisten ini akan berpotensi menjadi support ya. Dan ini ada MA 200 dan MA 50 jelas-jelas menjadi support. Dan nanti di jam 8 malam nanti closing candle H4 jika bearish engulfing maka akan berpotensi turun ke bawah. Turunnya ke kemana? Oke, kita lihat. Tinggi polanya segini, ya. Tinggi polanya ini di H1 kita lihat segini. Oke, ini salah satu bentuknya rising wedge ya. Dan jika pola ini ditembus, closing candle nanti jam 8 udah ditembus ya. Dia akan potensi ke bawah sini, sampai ke bawah mana? Ya, coba kita lihat. Tinggi polanya segini, ya. Maka dia akan potensi ke sini. Nah, inilah area buy. Ya. Dia berpotensi naik dulu ke atas ini, mungkin retest, ya. Dan dia akan menguji lagi ke sini. Nah, resisten yang tadinya resisten, ya, berapa bulan nih? Berapa minggu dari 8 Juli ya. Bahkan dari awal bulan Juli, ya. Sampai sekarang itu ditembus, ya kemarin itu ditembus dan berpotensi koreksi ke sini. Di sini ada apa? Ada resisten become support, menjadi support. Nah, jadi area inilah untuk area buy, ya. Kita tarik Fibonacci ini juga boleh, ya. Pas 61,8%, ya. Di sini pas 61,8%, jadi bolehlah entry buy di area ini dengan stop loss boleh di bawah 100% Fibo atau di bawah dari low-nya ini. Memang idealnya itu adalah di bawah dari channel ini ya, di bawah dari Fibonacci ini nih. Oke, saya juga mau ambil juga sih. Nah, ini trend line-nya ya. Nah, potensi ke sini nih. Ke 1815.60, tunggulah pola candle reversal di sini, ya. Tunggulah pola candle reversal di sini.
Ya, kalau ada pola candle reversal di sini boleh entry. Stop loss-nya bisa di bawah dari 76,4 atau di bawah 100% stop loss. Targetnya adalah nih ya, ke 1841 boleh. Ya. Lihat di H4. Kalau kita tarik H4 gelombangnya ini loh, gelombang ini. Nih. Nah, targetnya tetap ke sini, 1845. Jadi dia ke sini dulu. Ya, ada dua pilihan ya. Ini saya hapus dulu ya, biar rapi. Yang saya tunggu adalah pola candle reversalnya. Ini demand area. Jadi ini ramalan yang ada dasarnya. Kalau ramalan hanya tebak-tebak saja ya itu berarti cenayang. Ya. Potensi targetnya. Ini kan ada support become resistant, ini support become resistant, confluence atau bersamaan dengan channel ini dan Fibonacci minus 27.20. Nanti akan saya bahas lagi nih. Minus 27.20 ini apa, minus 61,8 ini apa, ini adalah target. Ya. Nah inilah kita merencanakan buy saat koreksi ke sini atau koreksi ke sini, plan A, plan B, tinggal Anda tentukan. Saya mau yang plan A atau plan B, yang tetapi resikonya itu di bawah 76,4%. Stop loss di bawah sini, tinggal ukur. Kalau saya buy di sini, stop loss di sini berapa pip? 186 pip. Kalau saya buy di sini, stop loss di bawah sini 92 pip. Targetnya besar. Ya. Target pertama di sini 1833. Target selanjutnya di 1845. Oke, clear ya? Potensi bearish engulfing, betul. Bearish engulfing dia itu bisa saja potensi untuk mendorong ke bawah lagi. Nah, ini gelombangnya masih naik atau bullish atau trennya naik, tetapi penurunannya ini bersifat koreksi. Boleh nggak memanfaatkan koreksi? Boleh sekali. Setelah bearish engulfing itu selesai dan stop loss-nya itu di atas dari harga tertinggi bearish engulfing. Berpotensi ya, berarti tunggu jam 8 malam. Oke, inilah proyeksi dari rencana trading plan emas yang mudah-mudahan bisa jadi referensi. Saya pun juga akan entry di area-area tersebut. Tinggal saya tunggu adalah pola candle reversalnya yang sekarang ini kita bahas, ya. Dan yang saya tunggu ada 3 pola candle reversal ini, bullish engulfing, morning star atau hammer, ya, karena kedudukannya akan berpotensi menempatkan support atau support level atau support area yang ada di sini dan sudah kita buat. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kamsahamnida juga buat Mas Ragil ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya ya, dan bisa jadi referensi untuk kita trading malam ini. Ingat nanti malam jam 8.30 Powell akan speech di hari kedua. Baiknya tunggu selesai Powell speech. Jika memang ada sinyalir untuk tanda-tanda tidak jadi tapering atau tanda-tanda masih melanggarkan moneter, maka boleh mencari buy di gold atau di buy di produk lain. Dan jika ada tanda-tanda tapering atau pengetatan moneter, maka waspada untuk buyer, tunggu sampai dia break low ke bawah. Oke? Terima kasih, itu jadi dari saya. Sampai jumpa pada kelas pelatihan minggu depan. Dan jangan lupa besok ada talk show Akbar, di mana akan membahas money management. Silahkan mendaftarkan nasabah dan calon nasabahnya untuk kita saling silaturahmi, ngobrol bareng, dan berkelas di talk show Akbar Juli 2021. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, sukses untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih Pak Kus. Terima kasih Pak Kus. Kok dikit pesertanya ya?